Timnas Indonesia U23 ditargetkan lolos perempat final Piala Asia U23 oleh PSSI. Sintayong menyanggupi asalkan ada 4 pemain yang bisa dibawanya. Siapa saja dan apakah mungkin Timnas U23 rasa senior ini memenuhi target PSSI? Saya ulas di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia U23 atau Timnas U23 akan melakoni Piala Asia U23 pada 15 April sampai 3 Mei 2024 di Qatar. Kali ini Sintayong ditargetkan lolos ke perempat final. Ini menjadi syarat bagi Sintayong untuk memperpanjang kontraknya di Timnas Indonesia, bahkan akan diberi kontrak 4 tahun. Apakah ini target berat? Kita ketahui bahwa Timnas Indonesia satu grup dengan negara kuat di Piala Asia U23 ini. Kita tergabung di grup A bersama Qatar, Yordania, dan Australia. Sebelumnya kita juga jumpa Australia tapi level senior. Persiapan Timnas Indonesia U23 nanti akan tergantung bagaimana kelengkapan pemain. Diharapkan pada 31 Februari, 31 Maret, para pemain bisa kumpul di TC Dubai atau di Uni Emirat Arab untuk persiapan menuju ke Qatar. Apakah target perempat final ini terlalu berat bagi Timnas Indonesia? Saya pikir masih ada peluang. Dan Sintayong pun bilang dia meyakini Timnas Indonesia bisa mencapai target 8 besar atau perempat final. Asalkan dia bisa memainkan 4 pemain andalannya. Itu Justin Hubner, Marcelino, Ivar Yener, dan juga Elkan Bagot. Nah, mengenai persaingan di Piala Asia U23 nanti, saya sedikit ingin mengulas bahwa Timnas Indonesia ini Timnas U23 tim yang unik. Karena ini junior tapi rasanya senior. Dibandingkan negara lain peserta Piala Asia U23, mungkin timnas kita yang paling berpengalaman di pentas internasional, karena mereka baru saja ikut Piala Asia 2024. Mayoritas pemain U23 baru saja main di Piala Asia senior. Ibaratnya ya, kalau senior melawan junior, hasilnya tentu senior yang berpeluang lebih menang ya. Walaupun pemain Timnas U23 memiliki usia yang sama dengan pemain-pemain tim lain, ya 20 sampai 23. Tapi pemain-pemain kita lebih matang. Inilah uniknya Timnas Indonesia. Negara lain tidak mengadopsi ini karena kalau sudah main di senior, biasanya tidak main di U23. Tapi kita terbalik. Kalau sudah main di senior, di U23 masih diandalkan karena memang usianya memenuhi syarat. Dan ini sesuai dengan visi panjang Sintayong, yaitu membuat Timnas Indonesia kuat dengan pemain-pemain muda. Inilah track atau visi yang ingin dikembangkan oleh Sintayong. Kembali ke persaingan di Piala Asia U23 nanti. Saya pikir peluang itu ada, asalkan ya seluruh pemain U23 yang main di Piala Asia lalu bisa gabung. Yang ini yang masih jadi pertanyaan.
tak hanya pemain yang main di abroad, pemain yang main di BRI Liga 1 juga masih tanda tanya. Dari PT Lib ya, selaku operator Liga 1, mereka keberatan kalau Liga 1 kembali diliburkan karena ini akan membuat beban biaya klub-klub tambah besar. Apalagi April dan Mei ini adalah fase krusial ya, bagi tim-tim peserta sebelum mengikuti Final Four ya, atau Championship 4 besar, dan juga zona degradasi. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan. Pemain abroad pun begitu. Piala Asia U23 tidak masuk dalam kalender FIFA. Dan PSSI akan melakukan lobby sekuat mungkin. Kabarnya PSSI akan melakukan peminjaman pemain. Apakah ini disetujui atau tidak? Kita berharap ini bisa dilakukan atau lobby ini berhasil. Peminjaman pemain berarti PSSI bayar gitu ya ke klub pemilik pemain ini, karena mereka tidak berhak atau tidak wajib melepas para pemain ini. Nah, inilah yang coba dilakukan oleh PSSI lewat Erick Thohir, melobi Bristol Rovers, KMS Kadeze, lalu Wolves U21, dan juga Young Utrecht, juga ada Suwon FC ya, klub Pratama Arhan. Nah, kalau semua pemain lengkap, saya yakin target perempat final, bahkan Sintayong menilai semifinal saja bisa gitu. Karena Piala Asia U23 ini strategis. Kalau bisa tembus semifinal dan masuk 3 besar, kita bisa main di Olimpiade 2024. Nah, ini tambah menarik lagi gitu. Jadi Piala Asia U23 ini tak hanya mengejar trofi, tapi juga tiket menuju Olimpiade 2024. Nah, kita kuat karena hampir di setiap posisi penting kita punya pemain berpengalaman. Kiper Hernando Ari, belakang Elkan Bagot, Justin Hubner, lalu Rizky Ridho, tengah Marcelino Ivariener, depan Rafael Struijk, winger ada Pratama Arhan, mungkin ada Jay Idjes, Nathan Chu Aon mungkin akan bergabung juga, tinggal mengambil sumpah ya dalam beberapa waktu dekat ini. Dan faktor inilah yang bisa membuat timnas Indonesia sukses di Piala Asia U23 nanti. Karena tanpa kelengkapan ini saya sedikit pesimistis ya. Karena Sintayong harus memulai lagi dengan pemain-pemain baru. Memang kita tidak kurang pemain-pemain U23. Masih ada Alfreanda Dewangga, lalu ada Rio Fahmi atau Bagas Kava, Arkan Hoki Caraka, lalu Ramadan Sananta pasti ya. Itu pasti dipanggil karena usianya masih di bawah 23 tahun. Semoga tanpa melihat kita gagal melobi klub-klub luar negeri, saya yakin target itu bisa tercapai kalau pemain-pemain pengalaman di Piala Asia lalu main di Piala Asia U23. Ibaratnya senior melawan junior. Karena negara lain di Piala Asia U23 ini tidak memakai pemain senior. Demikian ulasan saya. Semoga bernambah informasi buat teman-teman dan beri komentar di bawah. Terima kasih dan salam olahraga.